Prambors Radio 105,1 FM Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Hai kaula muda. Ketemu lagi di Prambors Ngobrol bareng DC. Edisi Jumat 26 Februari 2021. Spesial ya kaula muda hari ini, karena biasanya gue cuman baca quotes-quotesnya di Instagram, tapi kali ini DC langsung didatengin sama orangnya di studio Prambors. Ada Yan Hugen. Hai kaula muda. Halo. Oh my god, ini anak-anak 2017 ya, yang hafal pasti tahu lu dong, karena lu juga kan after school nggak sih? Iya kali ya. Iya kali ya, iya after school bener, dulu Ian di sini kaula muda. First of all, welcome back to Prambors Makassar. Thank you. Ian. How's life? Gimana kabarnya? All good, lagi super sibuk skripsi dan kerjaan. Tapi puji Tuhan semuanya under control. Under control dan bisa meluangkan waktunya untuk main-main ke Prambors Makassar. Apa sih yang enggak buat Prambors? Oh my coba? god, thank you so much Ian Hugen. Kemarin sempat jadi co-host ya di Prambors Makassar. Ada gak sih kayak pengalaman yang gak bisa lo lupain di Prambors Makassar? Mungkin hal atau kejadian lucu pas lo siaran jadi co-host kali atau apa gitu? Mungkin yang paling berkesan ya. Yes. Itu dulu tuh pas awal-awal mau siaran, disuruh hafalin call sign. Oke. Itu sih yang paling kayak wow, panjang gitu seperti Itu kereta masih api. Indonesia number one hit music station atau Masih hits terbaik dunia. hits terbaik Masih hits dunia? terbaik dunia. Oh my god. Tapi waktu gue sempat masih dapat juga pergantiannya. Ah itu gue benar-benar masih transisi di sini. ya, Indonesia number one hit music station. Itu lo berapa lama jadi co-hostnya? 1,5 tahun ya, 1 tahun kurang lebih. Wah, lumayan lama ya. Cukup Gila, lama. lama banget. Berarti banyak lah ya pengalaman-pengalaman. Anak-anaknya seru gak sih? Seru banget. Hah? Apalagi kayak ilmu-ilmunya juga Yes. sangat berguna di kerjaan gue hari ini. Oke. Belajar bridging, Benar. belajar untuk kalau memilih kosakata itu jangan itu aja. Iya, benar-benar. Seru banget. Menambah wawasan juga Sangat kan menambah ya. wawasan. Pokoknya Prambors the best. The best. Nah, akhirnya seorang Ian Hugen ini 2017 lo lulus ya dari sekolah Dian Harapan kan ya? Dian Harapan. Terus selesai sekolah Ian Hugen ini hijrah ke Jakarta, merantau ya. Kayak kerudung dong. Enggak, kalau muda merantau ke Jakarta. Itu apa sih yang membuat seorang Ian Hugen akhirnya gue merantau ke Jakarta Waktu itu karena emang kuliah kan, jadi emang harus berpindah karena universitas yang gue mau tidak ada di Makassar. Tapi waktu itu sebenarnya pilihannya itu kalau bukan di New York, Wow, jauh sekali kalau muda. New York, LA. Oh my Tapi God. kebetulan satu dan lain hal tidak dapat, jadi kayak ya udah deh Jakarta aja gitu. Jadi sebenarnya Jakarta itu bukanlah sebuah option ya, Oke. tapi karena udah tertutup pintu-pintu lainnya. Ya udah Jakarta aja gitu. New York sama apa tadi satunya? LA. LA ya. Kalau misalnya disuruh pilih antara New York sama LA, lo pilih yang mana? New York definitely. Oh my god, di universitas apa tuh di sana? Waktu itu pengennya FIT. Tapi kan ini kita ngebahas how to survive jadi anak rantau ya Ian. Ini waktu lo awal-awal ke Jakarta, lo homesick gak sih? Kayak apa sih yang lo rasain jauh dari keluarga? Pastinya rindu banget. Apalagi gue dan nyokap gue ini deket banget. Gue sama nyokap gue tuh bener-bener jiplakan yang kayak bukan cuma fisik ya, Yes. tapi juga personality gitu. Itu sih paling. Tapi kalau dibilang yang kayak homesick yang sampai teman gue tuh ada yang sampai turun berat badan, gak bisa makan, dan gue stres enggak gitu sih. ya, bener-bener. Karena emang dari dulu kan pengennya gimana ya, dari kecil tuh pengen banget tinggal sendiri, kayak kepo aja gitu rasanya tinggal sendiri gimana sih. Jadi pas ada Pengen kejadian survive gitu kan kayak, ya. oh ini ya rasanya, dan ternyata menyenangkan banget. Banget. Banget kalau muda. Jadi nggak gitu homesick. Tapi lo tuh tipikal orang yang mudah beradaptasi atau agak susah gak sih? Cukup mudah sih sepertinya. Cukup mudah. Nah, gue pengen tahu cara seorang Ian Hugen untuk beradaptasi dengan orang baru. Lebih ke mempelajari environment-nya dulu sih. Kayak lo harus tahu nih kayak partner atau lawan bicara lo itu kayak pendekatannya mau seperti apa. Mau yang formal, mau yang penuh akan sopan santun dan sifat segan, benar. atau yang langsung aja kayak bobrok dan terbuka gitu. Bener. Gue sih emang cukup
mudah untuk mempelajari orang gitu. Kan dulu kan juga pengen ngambil psikolog kan. Jadi Yes. kayak itu sih mungkin ada sih basic-basicnya sedikit tipsnya. untuk mempelajari karakter orang-orang. Jadi sebenarnya bukan cuma Ian aja ya, kita juga harus bisa mempelajari karakter orang-orang, kayak ya memperlakukan orang ini kayak gini beda juga dengan yang di sini karena karakter mereka berbeda seperti itu Pastinya. mungkin ya. Nah, tapi ini kan lo ketemu sama orang-orang baru gitu, apalagi sekarang Ian kan famous banget ya kalau muda. Amin. Lo pernah gak sih kayak di underestimate sama orang kayak alah lo mah kaya gitu, jadi survive aja lah hidup jauh dari orang tua juga, jadi anak rantau gitu, pernah gak sih? Kebetulan gue tuh tidak pernah ya mengeksploitasi atau bahkan memberi exposure ke background family background gue. Yes. Jadi kayak nggak gitu banyak sih orang yang tahu gue anaknya siapa atau gue datang dari keluarga seperti Benar, apa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang underestimate karena dianggap privilege gitu, Yes. jarang. Ini kan lo tuh content creator ya Yan ya, pernah gak sih kayak lo expect lo bakal se-famous ini seperti yang gue bilang tadi? Honestly gue nggak pernah ngerasa gue famous apa Yes. gitu. Cuman kalau misalnya ditanyain gue pernah nggak sih expect gue akan end up menjadi seorang content creator, sama sekali enggak. Gak pernah Nggak ya, pernah. gak pernah. Karena tadi dulu tuh gue mikirnya mungkin gue akan menjadi seorang MC kali ya. Yes. Atau dulu gue sempat berkecimpung menyanyi. Gue mikirnya kayaknya kalau nggak MC jadi penyanyi atau apa. habis ini Ian bakal nyanyi kalau udah. Ntar invoice-nya gue kirim ke Iya, Prambors Makassar ya. oke. Tapi nggak pernah sama sekali berpikir, apalagi kan pas zaman SMA gue belum begitu mengenal sama profesi Yes. content creator itu kan. Makanya tiba-tiba 2018 mulai menjadi seorang content creator kayak wow, surprise apa ini? Yes, bener-bener. Tapi sempet tadi pas lagi off mic juga cerita-cerita sama Ian. Ian ini kan terkenal dengan kata-kata quotes-quotes motivasinya ya di Instagram gitu. Itu pas cerita-cerita sama Ian tadi, itu ternyata dimulai waktu Ian masih kecil ya. Jadi dari kecil emang suka banget nulis aja gitu. Yes. Terus gimana sih kayak sampai lo ke ke trigger kayak udahlah nulis aja deh di Instagram gitu. Karena tadi sempat dengar juga cerita dari Ian, ada 2 apa sih Ian yang lo kirimin sampai akhirnya kayak udahlah gue kesini lah jadi content creator yang suka nulis kayak gitu di Instagram. Gue itu kebetulan bukan tipe orang yang bisa mengekspresikan kesedihan ya. Gue selalu ngerasa apa sih menye-menye banget gitu. Iya, nggak suka drama. Jadi kayak I always keep everything just by myself. Terus kayak jadi waktu itu tuh gue sempet, intinya gue punya buku lah yang kayak isinya tuh adalah curhatan-curhatan gue, Oke, baik Dear cerita Diary gue gitu. Gak seklise itu. Oh, Langsung aja to the baik. point. Bener-bener. Either curhatan gue atau mungkin kadang intisari dari kegalauan teman-teman Yes. gue. Terus waktu itu buku itu tuh sampailah singkat cerita ke dosen gue. Terus dosen gue tuh kayak kenapa lo nggak coba submit aja nih either ke publisher atau kalau belum pede ikutin aja pameran atau majalah gitu. Bener. Spread. Akhirnya gue iseng tuh masukin 1 puisi, 1 lukisan, gue juga ngelukis kan. Yes. Ke salah satu exhibition namanya Art Week, itu by Prasetya Mulia tahun 2018. Oke. Tiba-tiba dua-duanya keterima, dan waktu itu pada saat itu menurut gue itu adalah salah satu pameran mahasiswa yang cukup bergengsi. Keterima, gue kaget dong. Oh berarti karya-karya gue ini tuh ada value-nya di mata Yes, orang lain bener, gitu. bener. Singkat cerita, masuk pameran, tiba-tiba dapat exposure, di-maintain terus exposure-nya sampai hari ini gitu. Sampai hari ini, wow. Akhirnya jadilah sebuah akun Instagram Ian Hugen yang isinya adalah kata-kata motivasi gitu kan ya. Ya bukan cuma sekedar motivasi, kadang kalau gue lihat yang kayak ada sesuatu yang nggak bisa gue ungkapin, tapi ketika gue baca tulisan lo kayak wah iya sih ini yang gue mau bilang, tapi gue nggak bisa ngomongnya. Ternyata ada nih orang yang pernah seperasaan juga sama gue. Tapi selain itu Kaula Muda, ternyata Ian Hugen juga kemarin sempat bikin sesuatu di TikTok yang viral, itu ada inspeksi kosan. Inspeksi kosan. Itu seru banget sih, gue liatnya yang Terima kayak kasih. wow. Ada juga orang yang seniat ini dari satu kos ke kos yang lain, tapi emang menurut gue sih itu memudahkan orang-orang yang emang sedang mencari kos. Dan itu oke banget. Itu ide dari mana sampai akhirnya lo memutuskan pengen bikin konten ini deh? Basically karena gue ngekos kan. Yes. Terus waktu itu kosan gue tuh sempat viral di TikTok juga. Yes, bener. Terus kayak gue merasa terganggu dong, kayaknya gue harus pindah kos nih, karena kayak gue nggak suka kalau tempat tinggal gue
udah ketahuan deh ibaratnya. Iya, benar, Tapi ini sama sekali bukan karena pekerjaan ya. Emang dari kecil tuh udah diingetin aja sama orang tua, alamat itu privacy ya, Iya, benar. gitu. Jadi gue mau Hati-hati gitu. pindahan. Nah, gue tuh setiap mau pindahan, gue tuh selalu videoin setiap tempat itu buat dikirimin ke nyokap bokap gue. Waktu itu ke mantan gue juga. Oh my god, baik. Hai Karena mantannya kayak Ian. ya just to let them know gue akan Yes. tinggal di tempat-tempat seperti ini gitu, dan minta pendapat juga. Nah, pas udah tuh kayak nggak ada yang gue struck, maksudnya nggak ada yang akhirnya pindah. Yes. Gue udah mau ngapus video-video ini nih. Terus gue kayak kok sayang ya kalau Bener-bener dihapus. sayang banget. Mending gue masukin aja di platform apa kayak gitu. Jadi pertama itu mulainya di Instastory. Oh, di story. Terus Ternyata orang-orang tuh suka ngeliatnya karena mungkin gue pun suka liatnya kayak gitu. karena mungkin selama ini kan orang ngiranya ya udah kosan itu cuman lo masuk langsung kasur, lemari itu doang. Yes, benar. Enggak, jadi kosan tuh ada banyak tipe gitu. Ternyata pas gue masukin ke TikTok naik gitu. Iya, bener-bener. Dan menurut gue sih oke banget ya, kayak coba deh lihat yang lain lagi, meskipun kita sebenarnya nggak mau ngekos di situ juga, cuman seneng aja gitu. Seneng aja. Gue juga seneng banget. Estetik gitu kan ya, suka. Lo emang suka lihat estetik kayak gitu gak sih? Gue suka lebih ke bukan estetiknya sih, tapi gue emang into interior juga. Jadi kayak gue suka banget ngeliat rumah-rumah atau desain-desain sebuah ruangan gitu, gue suka banget. Suka ya, sama. Kaulah muda ada juga nggak sih yang mau berumah tangga? Nggak, bukan mau bahas itu by the way. Tapi kan tadi udah ngebahas tentang content creator, tentang gimana Ian survive juga waktu awal-awal pindah ke Jakarta. Mungkin sekarang balik lagi ke pendidikan lo. Ini kalau boleh tahu, lo tuh kuliah jurusan apa sih? Gue ngambil fashion business. Fashion business ya, wow. Relate nggak menurut lo dengan kerjaan lo yang sekarang? Dulunya sebenarnya enggak, karena dulu kan gue cuman fokus nulis ya. Yes. Cuman sekarang karena gue anaknya ambis dan oportunis, gue melebarkan Iya, sayap bener. ke ranah lifestyle. Bener, siapa juga. tahu rezekinya kan ada di mana-mana ya. Iya dong, kita kan harus jadi anak muda. Kalau muda itu harus oportunis gitu, Yes. harus peka akan peluang-peluang. Yes, bener banget. Akhirnya sekarang udah bisa lah berguna gitu. Kalau gue dapat klien fashion, Yes. kalau gue dapat klien lifestyle, udah berguna banget. Udah berguna ya, maksudnya ya akhirnya pintu peluang tuh datangnya dari mana-mana, karena gue nggak true. fokus di satu tapi fokusnya ada banyak. Mungkin maybe ke depannya bukan cuma fashion lagi, nulis lagi, mungkin ada hal-hal baru Amin, lagi ya amin. dari seorang Ian Hugan. Tapi by the way, habis ini apakah lo mau lanjut S2 atau mau hijrah ke tempat yang mana lagi gitu, lagi di sisi dunia mana lagi gitu, lo mau kemana? Kalau berpindah dari Jakarta sih, I can say mungkin untuk sampai 5 tahun ke depan belum ya. Oh, belum, siapa tau mau ke New York kan. Aduh, atau LA. mau diaminkan, cuman kayaknya cukup berat kali ya masa pandemi gini. Bener. Cuman untuk S2 masih galau sih. Emang salah satu pertimbangan gue saat ini tuh apakah mau lanjut S2 atau enggak. Tapi kalau misalnya berpindah kota, kayaknya akan tetap di Jakarta. Jadi kalaupun S2 nih, universitas yang gue lirik nih sekarang ada di Jakarta kok. Ada di Jakarta ya. Masih rahasia kalau Masih rahasia. Tapi kan Ian ini sibuk banget ya, kayak banyak kerjaan, harus fokus skripsian juga karena lagi skripsian. Tapi gue pengen tahu dong, kalau misalnya lo lagi bete, lagi suntuk, lagi sedih juga maybe ya, gimana sih cara lo me time atau kayak balikin mood lo biar jadi good mood lagi? Kebetulan kan gue tinggal sendiri nih. Emang di Jakarta tuh tinggal sendiri. Jadi Yes. kayak gimana ya? Kalau gue lagi bener-bener hektik akan kerjaan, lagi kayak bener-bener nggak bisa nafas gitu, ya udah nyendiri aja. Menyendiri. Itu berarti me time lo ya? Itu me time gue banget sih, bersih-bersih lemari. Bersih-bersih. Bersih-bersih lemari. Terus olahraga. Olahraga. Itu juga bener-bener gimana ya? Me time gue tuh kayak gitu pokoknya ya. Berhasil melepaskan yang negatif-negatif deh ibaratnya. Kayak gitu. Siapa tahu ada juga nih yang mau ikut SBM terus pengen merantau. Ada mungkin kiat-kiat sukses dari seorang Ian Hugan untuk sukses merantau. Tips merantau 101 Tips ya. merantau. Kalau dari gue sih pastinya ada banyak. Ups, ada apa tuh? Tapi Banyak. yang paling penting menurut gue pertama harus bisa bawa diri. Itu penting banget Bawa sih. Itu diri bukan ya. cuman soal merantau ya. Bener. Kemanapun lo itu, kerjaan Bawa diri. apapun, even di dalam kota lo sendiri harus bisa bawa diri. Kedua, mungkin kalau merantaunya sendiri tuh kalau bisa ya, Yes. jangan main ke sesama anak daerah lo gitu. Oh, bergaul gitu kan ya. Bener.
Karena ya kalau misalnya lo terus-terusan, misalnya gue orang Makassar, gue pindah ke Jakarta, gue cuma main sama anak Makassar aja. Ya yang bikin beda apa? Cuman settingnya doang. Tapi linknya orangnya tetap sama gitu. Sama kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo memberanikan diri, take yourself out and meet new people, learn new culture, itu bener-bener akan membuka mata sih. Even though lo nggak dapat kerjaan misalnya lo nggak dapat apa-apa, tapi pasti lo akan mendapatkan sesuatu yang baru at least. Bener. Itu sih penting banget. Karena gue tuh sampai sekarang masih memegang teguh sama yang namanya banyak teman banyak rezeki, coy. Karena tapi itu bener banget loh. Iya, banyak teman banyak rezeki, karena jangan cuma temenan sama ini doang. Jadi kayaknya mau hubungin ini, aduh gimana ya, kayaknya dia lagi ya. Siapa tahu lo misalnya lagi di Jakarta, ya terus habis itu lo menghubungi teman lo yang sama-sama orang Makassar gitu misalnya ya, di Makassar juga, ternyata dia lagi nggak di Makassar, ya nggak ada teman lain selain dia gitu. Jadi emang bener yang katanya Ian, bergaul atau interaksi dengan orang-orang yang nggak se-circle sama lo. Even di sana ya lo ngekosnya mungkin sama dia, tapi bergaulnya sama yang lain dong, kayak gitu kan ya. Dan kemarin juga gue sempat lihat di Instagram Ian itu 2019 sebenarnya habis 2019 bukan 2020. sih? 2020 habis solo traveling. Pertama kali solo traveling. Itu kemana? Ke Bali. Apa yang membuat lo takut sih selama ini untuk solo traveling? Padahal kata orang-orang solo traveling itu enak banget. Enak banget sumpah. Yang bikin takut tapi waktu itu takut bosen sih. Takut bosen. Karena gak ada teman kali ya. Takut gabut. Karena gue anaknya kan gabutan banget. Tapi kalau di Jakarta, misalnya di Jakarta atau mungkin di rumah gitu, gabut kan pasti ada hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau di tempat lain, di kota lain gitu, kalau gabut ngapain ya gitu. Itu ketakutan terbesarnya. Tapi pas dijalanin ternyata seru banget. Bener-bener seseru itu. Kayak semua orang menurut gue harus banget at least coba sekali lah. Gue tuh pengen banget loh sama yang namanya solo traveling. Karena kalau gue lihat, kayak yang gue lihat dari orang-orang ya, biasa kalau di Twitter kan banyak banget tuh thread apa segala macam solo traveling. Baca-baca kayak wah seru juga sih. Banget. Cuman kemarin itu sempat dikasih tau sama teman gue, hati-hati kalau misalnya solo traveling, takutnya gini, mending sama partner lah. Aduh, malah kayaknya kalau ya misalnya dapat partner travelingnya yang oke, nggak rempong kesana kemari itu oke. Tapi kalau misalnya rempong juga, mau dibawa makan, nggak bisa makan ini, nggak bisa begini, kayak susah banget. Makanya salah satu perks dari solo traveling tuh lo bener-bener bisa nyusun itinerary lo sendirian. Lo mau start hari ini pagi banget atau bahkan sore banget, ya itu urusan lo gitu. Tapi lo tipe yang backpackeran atau rempong sih? Rempong. Berarti banyak perintilannya ya bun. Tas skincare-nya aja kayaknya ada 4 deh gitu. Oh my god, banyak banget. Sumpah gue tuh gak sebanyak itu, yang kayak gue kayak lebih males aja gitu kan ya. Cuman pas kesini kayak wah harus nih. Apalagi kayak gue udah berpikir kayaknya harus nih yang namanya solo traveling gitu kan ya. Selain seru, bisa melepas penat juga kayaknya ya. Betul banget. Apa yang mau lakukan kayaknya nggak ada yang ngelarang gitu kan ya. Bisa lo lakuin semuanya. Terakhir nih Ian, harapan Ian Hugen di 2021 mungkin untuk project yang sedang atau akan datang gitu. Semoga deh tahun ini, kan tahun kemarin kita udah istirahat cukup sangat panjang banget. Semoga ibaratnya tahun lalu kita udah menabur, semoga tahun ini kita bisa panen dan menuai berbagai hal-hal positif pastinya. Itu sih harapan terbesarnya. Udah capek istirahat, mau kerja. Ya kan kemarin banyak yang bilang pengen pengen libur panjang gitu kan ya, sekali dikasih libur langsung 1 tahun langsung libur. 1 tahun nggak kemana-mana kan ya. Tapi lo ngerasain gak sih WFH? Ngerasain. Gimana rasanya? Aduh, itu tuh benar-benar kayak tidak motivasinya hilang gitu loh. Nggak tahu kan. Ternyata emang kita sebagai manusia benar banget ya, kita butuh interaksi secara langsung gitu. Kan gitu. kita makhluk sosial ya. Harus interaksi sama orang-orang. Terus kemarin kuliah sempat online juga ya, sampai sekarang skripsian masih online juga. Ntar kalau misalnya sidang masih online juga ya. Ada wacana wisuda masih online juga. Baiklah, sekarang semua dilaksanakannya online kaula muda. Anyway, itu aja sih yang Disi mau tanyain ke Ian Hugen. Tapi harapannya sama Ian Hugen mudah-mudahan nextnya
bisa main ke Prambors Makassar lagi. Amin, amin. Undang-undang lagi dong. Oh iya dong, jelas. Nanti kalau misalnya kamu di Makassar kasih tahu ya. Siap. Nanti kita nggak usah di sini deh, kita langsung ngobrol on air aja sama Ian Hugen. Tapi sebelum kita mengakhiri Prambors Ngobrol hari ini, seperti biasa kalau di Prambors Ngobrol ada yang namanya, nggak ada sih nama permainannya ya. Ini cuman kita games aja sama bintang tamu kita. Nah, ini DC punya berapa pertanyaan nih ya? 8 pertanyaan. Itu this or that. Oke. Jadi kamu harus menjawabnya dengan cepat. Pilih yang mana? Yang pertama, untuk Ian Hugen, summer atau winter? Winter. Oke. Teh atau kopi? Teh. Gak suka kopi, gak suka yang pahit-pahit ya? Nggak bisa minum kopi, deg-degan. Oh, oke, baiklah. Yang ketiga, minimalis atau luxury? Luxury. Oke. Kayu atau keramik? Aduh, nggak ada kayak atau keramik, keramik aja deh. Keramik ya, oke. Gunung atau pantai? Pantai. Pendidikan atau karir? Karir. Why, Ian, why? Karena kan tujuan kita berpendidikan agar kita bisa berkarir kan. Oke, Jadi ya udah karir aja. Karir aja, baiklah kalau begitu. Menulis atau berbicara? Aduh, berat ya. Berbicara aja deh. Berbicara berarti tipikal lo tuh tipikal orang yang harus ngomong gitu kan ya, daripada memendam. Iya gak sih? Iya kali. Iya kali, seperti itu. Karena Ian kan lebih memilih untuk berbicara kalau daripada menulis. Nah, yang terakhir, Makassar atau Jakarta? Sorry ya, Jakarta. Kenapa Jakarta, Ian? Mungkin karena emang kehidupan dan pekerjaannya sudah di sana kali. So di sana, jadi settle di sana. Pokoknya I'm sorry to Makassar, Ian lebih memilih Jakarta. Kalau begitu thank you so much buat Ian Hugen. Pokoknya harapannya sukses selalu seperti yang tadi DC bilang. Semoga nanti bisa main-main lagi ke Prambors Makassar ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di Prambors Ngobrol. Dan semua proyekan dari Ian Hugen di tahun 2021 dan kedepannya bisa lancar. Amin, amin. Kalau begitu Kaula Muda, thank you so much juga buat kamu nih ya yang udah pantengin terus tadi Prambors Ngobrol DC sama Ian, dan udah pantengin DC ngebajak DJ Show dari jam 11 tadi. Udah jam 4 waktunya aku buat cabut. Thank you so much buat Kaula Muda yang udah tune in dari jam 12 tadi. Minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama dari jam 12 sampai jam 4 sore. DC pamit Kaula Muda, stay safe, stay healthy, and see you, bye-bye.